Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempraktekkan dan mendemokan untuk skenario accounting. Anggota kami adalah Viko, Hendra, saya sendiri, Jovan, Julio, dan Estefani. Untuk skenarionya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi skenario untuk accounting kelompok 5 ini, pada skenario ini PT kita melakukan pembelian unit barang kepada Azure Interior pada tanggal yang berbeda. Peran accounting dimulai dari grade 2 bill yang dibutuhkan, khususnya pada kasus ini pembayaran bank statement dilakukan satu kali dengan 2 bill yang telah dikerjakan digabung saat pembayaran. Barang dan harga per unit ditentukan sendiri oleh MNT. Diberlakukan pajak pada seluruh item. Untuk bill date dan due date ditentukan oleh MNT sendiri. Manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Selanjutnya berikut barang-barang yang akan dipesan dalam skenario kelompok kami, yaitu sebanyak pada tanggal 20 Oktober sebanyak 2 unit barang, dan pada tanggal 31 Oktober sebanyak 3 unit barang yang dilakukan oleh vendor Azura Interior. Next. Berikut role pada kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Julio dengan role staff IT. Yang berikutnya ada Estefani Tiopan dengan role akuntan 1. Yang ketiga ada Hendra, saya sendiri, yaitu menjadi akuntan 2. Yang keempat ada Jovan menjadi role staff bilik. Dan yang terakhir itu ada Viko Aditama menjadi role manager. Baik, selanjutnya di sini ada tugas-tugas pembagian pada setiap user. Yang pertama ada staff IT, yang mana akan melakukan pembuatan role user, lalu membantu kendala teknis pada user lain. Yang kedua ada akuntan 1, di mana dia akan melakukan pencatatan ke semua transaksi keuangan dalam jurnal dan buku besar, lalu memastikan semua akun direkonsiliasi secara teratur untuk memantau keuangan. Selanjutnya di sini ada user akuntan 2, di mana dia akan melakukan pengecekan jurnal bank dan cash, lalu akan mengecek jurnal umum untuk memastikan apakah nominal yang sudah dimasukkan telah benar. Yang berikutnya ada staf billing, di mana dia akan membuat, mengirim, dan mengelola faktur penjualan dan tagihan pelanggan, serta memastikan bahwa pembayaran dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok tercatat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan role manager. Manajer di sini dia berperan sebagai penyusun strategi keuangan, merencanakan anggaran, dan terlibat dalam pengawasan terhadap laporan keuangan. Saya di sini sebagai staf IT pada skenario penting. Lalu kita akan masuk ke admin. Kita login. Selanjutnya kita akan ke setting, mengaktifkan developer mode. Lalu kita akan ke setting lagi untuk menambahkan user untuk accounting kelompoknya. Kita usulan ke manage, file, pilih file yang akan di import. Saya sudah menyiapkan untuk kelompok 5 accounting. Kita cloud. Lalu setelah itu kita tes. Ini ada tulisan everything simply, jadi semua data untuk import user sudah valid, lalu kita akan import. Ini saya sendiri ya. Lalu kita administrasinya kita kasih akses setting, dan kita save. Lalu kita ke selanjutnya kita akan kasih akses untuk Stephanie untuk counting dengan akuntan. Nantinya akuntan ceknya
So, lalu selanjutnya kita save manually, kita change password. Itu bakal aksesnya, dia salah sebagai administrator dan inventory sebagai user. Saya sebagai administrator dan inventory dia sebagai user. Dan ya kontennya tidak. Sudah kita save, kita change password. So, lalu selanjutnya ada Jovan. Dengan hak aksesnya sebagai user dokumen, konten sebagai billing. Itu sebagai dokumen sales konten kontak. Itu kita save, kita kasih F plus. Lalu selanjutnya kita akan no inventory. Jadi di sini saya akan membuat barang jam dinding. Jadi ini saya sudah membuat produk. Jika ingin membuat produk baru maka akan klik ini karena saya sudah membuat. Untuk produk pertama adalah jam dinding dan kursi kayu dengan price total 50.000 dengan price untuk kursi kayu 150.000. Nah, jadi sekarang saya akan membuat discuss untuk kelompok 5 penting. Yep. Kemudian akan menambahkan usernya. Yang pertama saya sendiri, lalu ada Jovan, lalu ada Estefani, Indra, lalu yang terakhir ada bukan David channel. Sini jika saya sebagai IT sudah selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya di sini saya selaku akuntan 1 akan melakukan skenario yang telah dibuat sebelumnya, yaitu PT kita akan melakukan pembelian unit barang kepada Azura Interior sebagai vendor. Di sini saya akan melakukan pemesanan 2 bill. Untuk mempermudah proses pembuatannya, di sini saya juga telah membuatkan list pada pesanan yang akan dibuat, dan di sini juga diberlakukan PPN 11%. Kita langsung saja masuk kepada skenario-nya. Yang pertama, pada Odoo versi 17, kita masuk pada modul accounting. Lalu untuk melakukan pembuatan bill pada vendor, kita masuk kepada vendor. Lalu klik bill.
di sini kita akan membuat baru sesuai dengan role-nya dan sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya itu adalah vendornya adalah Azura Interior. Lalu untuk build date-nya itu tanggal 7. Untuk accounting date-nya sesuai dengan soal yang tertera yaitu pada tahun 2022 bulan 10 tanggal 20. Lalu untuk due date-nya di sini yaitu tanggal 14 dan untuk receipt bank-nya kita buat bank BCA. Lalu di sini saya akan masukkan produk yang akan kita beli kepada vendor Azura yaitu jam dinding. Untuk itu kita juga mengaktifkan ataupun menambahkan PPN 11%. Lalu setelah dirasa sudah benar untuk pengisiannya, maka jangan lupa untuk melakukan save dan confirm. Lalu setelah itu kita akan buat lagi untuk bill-nya yang kedua. Sama, di sini pada vendor Azura Anterior, di sini untuk bill date-nya kita samakan. Lalu untuk accounting date-nya sesuai dengan tanggal yang diminta, yaitu pada tanggal 31. Lalu di sini untuk due date-nya tanggal 14. Untuk banknya itu BCA. Lalu untuk di sini selanjutnya kita akan memesan kursi kayu. Untuk kuantitinya adalah 3. Dan untuk teksnya juga diberlakukan. Setelah itu kita save. Lalu confirm. Lalu kita bisa mengecek di sini. Baiklah, di sini saya telah berhasil untuk membuat 2 bill kepada Azura Interior sebagai vendor dan untuk statusnya di sini masih not paid karena belum dilakukan pembayaran. Di sini nanti akan dilanjutkan oleh staf billing untuk masalah pembayaran dan sekian skenario sebagai akuntan 1 yang mana bertugas membuat 2 bill kepada Azura Interior. Saya berperan sebagai staff billing. Di sini untuk akuntan telah melakukan billing terhadap vendor Azure Interior. Ini ini merupakan vendor bill-nya, bill 2022 10/0006. Di sini saya telah diasumsikan akuntan telah membeli 3 buah unit kursi kayu dengan harga 50.000 dan pajak 11%. Diasumsikan untuk banknya sudah benar, due date dan accounting date-nya sudah benar. Lalu saya akan mencek untuk yang selanjutnya, yaitu 005. Di sini diasumsikan pembelian jam dinding sebanyak 2 buah dan harga serta pajaknya benar. Resipien banknya sudah benar dan tanggalnya juga sudah benar. Selanjutnya yaitu meregister payment ke dalam akun accounting. Di bill di sini 5 dan 6 adalah masih not paid. Setelah itu, saya akan mengklik register payment. Payment date-nya sekian. Payment date-nya sekian melalui bank dan payment method-nya adalah manual. Saya akan create payment. Dan ini adalah bank yang tadi. Sudah tercreate untuk payment-nya. Sehingga untuk bagian daripada ini sudah tercatat di vendor payment, sehingga bagian dari staff billing sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Hendra sebagai accounting 2 kali ini akan melakukan pengecekan pada vendor bills atau bill yang sudah dibuat oleh accounting 1 dan juga sudah untuk mengecek pembayaran yang sudah dilakukan oleh staff billing. Pertama kita masuk pada mode accounting, setelah itu kita klik navigate accounting lalu kita masuk ke dalam journal entries. Setelah itu kita cari untuk bill tanggal pada tahun 2020, 2022 dengan tanggal 20 dan tanggal 31 dengan vendor yaitu Azure Interior, yaitu ini.
dengan vendor bills yang sudah dibayarkan sebanyak 150.165 rupiah dan juga sebanyak 40.044 rupiah. Kita cek untuk produk yaitu kursi kayu dengan sebanyak kuantiti 3 unit dengan tax 11% dengan harga 50.000. Untuk total sudah harga per unit 3. Lalu kita lanjut ke tanggal berikutnya, itu pada tanggal 20, yaitu dengan produk jam dinding oleh vendor Bill Azure Interior dibayar dengan bank sesuai yang kuantiti sebanyak 2 unit dengan tax 11% dengan harga 20.000 dan menjadi total 40.000. Sudah sesuai. Untuk pembayaran kita masuk ke Bank Encash, jurnal Bank Encash. Untuk pembayaran melalui bank oleh vendor Azure Interior telah dilakukan dengan payment 40.000 pada kredit dan debitnya 0. Itu juga dengan untuk akan payable-nya 40.000 pada debit dan 0 rupiah pada kredit, sudah sesuai, sudah seimbang. Lalu berikutnya yaitu untuk pembayaran berikutnya yang kedua yaitu pada kursi kayu. Untuk outstanding payment sudah sesuai 150.165 rupiah pada kredit dan 0 rupiah pada debit. Dan untuk pada akun payable-nya oleh vendor Azure Interior 150.165 rupiah pada debit dan 0 rupiah pada kredit. Jadi sudah dipastikan bahwa pembayaran sudah dilakukan oleh staf accounting 1 dan juga staf billing sudah sesuai, begitu juga dengan jurnal yang sudah terbuat. Sekian dari saya dan terima kasih, akan dilanjutkan oleh role berikutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan alur proses yang telah teman-teman saya sebelumnya buat dalam satu proses ini. Role saya sebagai manajer. Nah, sebelum itu kita sambil introduce juga, kita bisa akses lewat vendor bill ini. Nah, dan satu bill yang telah posted, bill versi 5 dan 6. Nah, dalam dunia akuntansi ini, journal entry jadi satu kunci penting. Ini kita bisa bilang udah terbentuk juga journal entry dari pembayaran ini. Nah, journal entry ini jadi satu kunci untuk kita bisa mengelola perusahaan dengan baik gitu. Tadi kita pelajari 2 transaksi pembelian yang dilakukan oleh My Company ke vendor Azure Interior. Nah, pada tanggal 7 November ini, My Company melakukan 2 pembelian penting dari Azure Interior. Pembelian pertama kita bisa cek ada kursi kayu dengan nilai dasar 150.000. Sedangkan peraturan perpajakan pada umumnya transaksi ini dikenakan PPN masukan sebesar 11% yang berarti ada tambahan sebesar Rp165 sehingga total yang dibayarkan menjadi Rp150.165. Invoice ini berkode bill 2022-10-06 dan diberikan tengah waktu pembayaran sampai 14 November. Nah, pada hari yang sama, pada bill referensi bill lain, teman-teman bisa melihat juga ada jam dinding, harga dasarnya adalah 40.000 dengan PPN 11%. Jadi PPN masukannya adalah Rp44 dengan total tagihan menjadi Rp40.044 dengan invoice bill serial 0005 dan harus dibayarkan pada hari itu juga, tanggal 7. Dari sisi akuntansi, kedua transaksi ini memicu serangkaian pencatatan yang menarik gitu. Ketika invoice diterima, akuntan harus membuat jurnal yang tepat. Nah, untuk kita kembali lagi,
Untuk kursi kayu, pencatatan mulai dengan mendebit akun inventaris sebesar 160.000. Bersama dengan itu, PPN masukan sebesar 165 juga didebit sebagai penyeimbang. Akun payable hutang usaha dikredit sebesar 150.165. Proses yang sama ini juga berlaku nih. Nah, kita loading. Berlaku pada jam dinding. Dengan akun inventaris yang didebit 40.000 dan PPN masukan 44 rupiah, serta hutang usaha dikredit 40.000 menjadi 40.044. Pencatatan ini mengikuti prinsip double entry bookkeeping, di mana setiap transaksi harus memiliki debit dan kredit yang seimbang. Yang menarik untuk diperhatikan adalah status pembayaran. Kedua invoice ini tercatat sebagai in payment yang menandakan bahwa proses pembayaran sedang berlangsung tetapi belum selesai. Status ini penting untuk monitoring cash flow dan manajemen hutang perusahaan. Kita cek ya. Dari segi perpajakan, PPN masukan yang berjumlah 209 dari 165 dan 44 rupiah bisa dikreditkan oleh perusahaan dalam perhitungan pajak bulanannya. Namun memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, perusahaan harus memiliki faktur pajak yang standar. Kedua, transaksi harus berkaitan dengan kegiatan usaha yang kena pajak. Jadi ada beberapa, misalkan kalau statusnya PTKP dan tidak, tentu hitungan pajaknya juga beda. Dalam konteks pengendalian internal, statusnya posted. Pada kedua transaksi ini menunjukkan bahwa invoice telah diverifikasi dan dicatat dalam buku besar. Ini adalah bagian prosedur yang memastikan setiap transaksi sudah melalui proses validasi yang tepat. Sehingga verifikasi mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, keakuratan, perhitungan, dan kesesuaian dengan PO yang ada sebelumnya. Dari sisi manajemen juga, perusahaan belum mempersiapkan kas total dana sebesar 190.209 rupiah untuk melunasi kedua tagihan ini. Perbedaannya cuma jatuh tempo invoice-nya, satu dibayar hari ini, satu di minggu depan, di tanggal 14. Sistem pencatatan modern yang digunakan oleh My Company ini sangat membantu dengan adanya nomor bill yang terstruktur dan akurat. Sehingga semuanya dapat lebih rapi. Kemudian next kita lanjut ke general ledger. Nah, kita refresh dulu. Kita klik reporting, general ledger. Kita sort akunnya, Azure Interior. Kita date-nya hari ini. Kita centang, print. Di sini kita lihat aktivitas terfokus pada dua akun utama di outstanding payment pada COA 1/10/14/04 dan akun payable 21/10/00. Kedua akun ini menunjukkan transaksi dengan vendor yang sama, yaitu Azure Interior, dengan dua pembelian yang berbeda. Dengan tadi bill 006 dan referensi pembayaran PBNK 1/2024/08. Sehingga transaksi ini melibatkan sejumlah 150.165 dalam jurnal BNKN 1 bank. Kita bisa melihat bagaimana outstanding payment dicatat dari sisi kredit dan menunjukkan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan. Sementara itu akun payable dari sisi debit menandakan pengurangan hutang kepada vendor. Transaksi kedua adalah pembelian jam dinding dengan bill 0005 dengan referensi pembayaran 007 senilai 40.000. Pola pencatatan sama dengan transaksi sebelumnya di outstanding payment dan debit di account payable. Dan perlu diperhatikan bahwa general ledger ini mencatat pergerakan saldo secara berurutan. Untuk outstanding payment saldo awalnya 0, kemudian setelah transaksi pertama menjadi minus 150.165 dan akhirnya mencapai minus 190.209. Transaksi ini menunjukkan transaksi kedua. Tanda negatif ini menunjukkan posisi kredit yang berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi.
dari sisi akun payable kita dapat melihat pola sebaliknya, saldo bergerak dari 0 ke 150.165 rupiah. Transaksi pertama dan akhirnya mencapai 190.209 rupiah. Sehingga ini menunjukkan pengakuan pembayaran yang telah dilakukan kepada vendor. Prinsip ini mengakui prinsip ini pencatatan ini mengakui bahwa saat ada satu prinsip yang harus dipenuhi dalam akuntansi, yaitu matching principle, di mana setiap transaksi harus memiliki pasangan debit dan kredit yang seimbang. Total debit 190.000 dengan di akun payable seimbang dengan total kredit 190.000 di outstanding payment. General ledger ini juga mencerminkan sistem penomoran akun yang terstruktur. Akun-akun dikelompokkan berdasarkan sifat aset mulai dari angka 1 liabilitas, ekuitas, dan seterusnya, memudahkan kategori transaksi. Kemudian kita masuk ke report trail balance atau neraca. Oke, kita set hari ini. Oke, kita berlari ke neraca. Neraca ini adalah saldo akhir perusahaan gitu. Di mana di dunia akuntansi kayak ibarat satu foto snapshot menggambarkan kondisi semua akun dalam satu titik waktu tertentu gitu. Nah, pada hari ini kita bahas ada 3 akun utama yang menunjukkan aktivitas yang menarik untuk didalami. Ada outstanding payment 10 dengan COA 10/14/04 memiliki saldo kredit sebesar 5.135.566. Saldo negatif ini menunjukkan ada satu negatif yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Angka ini menceritakan total pembayaran yang sudah disetujui namun belum benar-benar dikeluarkan dari rekening perusahaan. Kemudian kita melihat juga ada akun payable 21.000 yang memiliki cukup dinamis di sisi debit tercatat 5.135 dan sisi kredit 4.900. Sisi kredit ada 4.945.367 rupiah dengan saldo akhirnya ada di 190.209. Saldo positif ini menggambarkan pengakuan pembayaran yang telah dilakukan kepada vendor pada hari tersebut. Menariknya angka di sini memang sesuai tepat dengan transaksi Azure Interior yang kita bahas di journal entry tadi. Yang ketiga adalah akun expand dengan COA 6.600.000, satu debit 4.935.367 dengan angka ini menunjukkan total beban yang telah diakui oleh perusahaan sampai dengan tanggal tersebut. Ini adalah cerminan dari aktivitas operasional perusahaan yang terjadi. Yang membuat tabel ini menarik adalah kita dapat menampilkan semua struktur akun secara komprehensif. Karena dalam accounting itu kodenya dibagi-bagi berdasarkan ada khusus gitu. Misalkan 101 depannya ini dia adalah aset lancar. Kalau 113X persediaan. Ada aset tetap 112X hingga berbagai jenis beban operasional umumnya di angka 601 ribuan. Meskipun sebagian data saldo ini pada hari ini 0, tapi ini adalah menunjukkan kerangka akurat dalam perhitungan akuntansi karena ini dicetak hari ini. Gitu. Tapi ini terjadi pada satu transaksi. Misalkan kita punya lebih dari itu, angka dan akunnya bisa lebih banyak gitu. Dan akun-akun ini juga terlebih juga mencerminkan kompleksitas dari operasional perusahaan. Di antara lain juga ada nanti ada gaji karyawan, tunjangan, beban operasional, listrik, internet gitu. Jadi dengan penggunaan Odoo ini semua lebih terorganisir. Oh kita neracanya segini. Jadi biasanya dibutuhkan dilaporkan ke staf atau ke atasan setiap kapanpun gitu. Jadi setiap kapanpun kita tidak perlu tunggu report Excel dan sebagainya. Nah, dari ini juga ada satu prinsip akuntansi penting yang dipegang gitu. Ada prinsip dasar akuntansi double entry di mana jika transaksi semua akun dicatat dengan 2 akun dengan jumlah yang berlawanan.
debit dan kredit agar seimbang. Sehingga dari kesimpulannya memang ini dengan adanya ini ada trial balance adalah satu neraca akhir yang di mana-mana pasti dicari, dibutuhkan, sehingga ini menunjukkan satu juga termasuk kapabilitas perusahaan, kapabilitas program untuk menampilkan satu laporan akuntansi yang komprehensif. Nah, kesimpulan dari skenario kita, modul accounting ODO 17 ini menawarkan solusi komprehensif dan sangat terintegrasi untuk mengelola keuangan bisnis secara efisien. 4 peran pengguna, auditor, billing, accountant, dan advisor, membantu memastikan bahwa setiap aspek keuangan dikelola sesuai dengan kebutuhan bisnis. Modul ini juga memungkinkan perusahaan untuk menjaga dan keakuratan dan kepatuhan finansial. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.